Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Febriani dengan NIM 2110842012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Collaborative Governance dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Yang saya hormati, dosen pembimbing satu saya, Ibu Roza Lismana SIP MSI, dan juga dosen pembimbing 2 Bapak Muhammad Ihsan Kabul, SIP MPA. Serta dosen penguji saya, Ketua Penguji yang saya hormati Ibu Rozida Teno Putri Hamida SIP MPA, ada Kak Anissa Aulia Putri SAP MPA, serta Bapak Dr. Edi Hasmi MSI. Baiklah, yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adanya suatu program Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, yang mana itu berpayung pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak ini itu dilaksanakan di hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, di Kabupaten Tanah Datar sendiri, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu diturunkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, pada program KLA ini ada 5 eh, klaster dengan 24 indikator pemenuhan hak anak. Yang bisa dilihat pada gambar di eh, PPT saya di depan ini. Nah, untuk skripsi kali ini saya itu mengambil di klaster 4 yang mana ada di pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Eh, untuk fenomena empiris dan teoritis, yang pertama itu adanya tantangan hak anak di bidang pendidikan, yang mana di Tanah Datar masih terdapat angka putus sekolah yang tinggi. Pada tahun 2023, pada tingkat sekolah dasar itu masih ada sekitar 221 anak yang putus sekolah, serta masih terjadinya kasus bullying pada anak dengan laporan kekerasan fisik 13 dan psikis 36 pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, untuk capaian KLA, program KLA di Tanah Datar sudah berjalan dari tahun 2013, tetapi masih berada pada tingkat madya yang merupakan tingkat kedua dari capaian KLA. Yang ketiga, penerapan SRA atau Sekolah Ramah Anak belum maksimal. Penerapan Sekolah Ramah Anak yang sudah hampir 100% baru di tingkat SD. Untuk tingkat SMP dan SMA-nya itu masih beberapa sekolah hanya sebagai percontohan saja. Selanjutnya, kolaborasi antar stakeholder masih belum maksimal, yang mana insentif partisipasinya masih rendah, serta komunikasi hanya terjadi saat penilaian KLA berlangsung. Untuk rumusan masalah sendiri, pada skripsi ini yaitu bagaimana kolaboratif governance dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kolaboratif governance dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Manfaat teoritis yang pertama itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sebagai referensi bila dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya bagi pihak yang ingin mempelajari mengenai collaborative governance. Yang kedua, manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KLA di Kabupaten Tanah Datar. Bab 2, yang pertama itu tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan 5 referensi. Yang pertama ada dari Miranda Lisa JR tentang implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster khas anak pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kota Pariaman. Yang kedua, ada penelitian dari Vicencia Kurniati Hudat dan teman-temannya tentang kolaboratif governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Yang ketiga, ada penelitian dari Muhammad Rifki Ramadan tentang kolaboratif governance dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
Yang keempat ada dari Sibila Ranita dan Raden Imam Al-Hafiz tentang collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Selanjutnya yaitu penelitian Putri Intan Kinasi dan Hartuti Purnaweni Maisaro tentang analisis stakeholder dalam upaya menciptakan kota layak anak di Kabupaten Demak. Untuk teori sendiri, di sini saya memakai teori Ansel and Gas dengan 4 variabel. Yang pertama ada kondisi awal, yang kedua desain kelembagaan, ketiga kepemimpinan fasilitatif, dan keempat itu proses kolaborasi. kolaborasi. Untuk skema pemikiran, seperti yang terlihat pada slide presentasi, yang pertama itu ada dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, diturunkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 463/500/Sosial 2022 tentang gugus tugas pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Lanjut kepada Kabupaten Tanah Datar sebagai pelaksana program kabupaten atau kota layak anak dan fokus penelitian collaborative governance pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya dengan menggunakan teori collaborative governance menurut Ansel dan Gas. Lanjut kepada definisi konsep. Di sini yang pertama ada collaborative governance yang merupakan suatu mekanisme tata kelola kebijakan publik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Yang kedua yaitu ada Kabupaten Layak Anak atau KLA adalah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Yang ketiga ada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya. Merupakan bagian dari 5 klaster pemenuhan dalam program KLA yang mencakup indikator penyediaan akses pendidikan yang berkualitas, kegiatan positif di luar sekolah, serta penguatan nilai-nilai budaya dan kreativitas anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk definisi operasional, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama itu ada kondisi awal, yang mana indikatornya ada ketidakseimbangan sumber daya, insentif partisipasi, sejarah awal konflik, dan kerjasama. Untuk cara mengukurnya boleh dilihat di tabel. Dan yang kedua ada desain kelembagaan yang terdiri dari indikator partisipasi dalam kolaborasi, aturan dasar, serta transparansi. Yang ketiga ada kepemimpinan fasilitatif dengan indikator penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog, serta keuntungan bersama. Dan yang terakhir adalah variabel proses kolaborasi dengan indikator pertemuan tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta hasil sementara. Bab 3, metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan, di sini menggunakan teknik purposive sampling dan peranan peneliti sebagai instrumen utama atau alat dalam penelitian. Untuk data informan penelitian sendiri bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di sini saya menggunakan data informan seperti ada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, ada Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan di eh, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, ada Kepala Seksi Dinas Perhubungan, ada Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, dan boleh dilihat selanjutnya ada di dalam tabel ini. Lanjut kepada proses penelitian, diawali dengan pencarian data awal, mengurus perizinan penelitian, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan sumber data lain yang bisa dijadikan sumber referensi untuk unit analisis dalam penelitian collaborative governance pada pelaksanaan program PLA, yang menjadi unit analisisnya adalah organisasi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar, serta OPD terkait yang ada pada gugus tugas.
Lanjut kepada teknik analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penarikan kesimpulan, dan teknik keabsahan datanya menggunakan purposive sampling. Lanjut kepada teknik keabsahan datanya, bisa dilihat pada tabel, saya menggunakan ada 8 eee, informan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran dan teknik keabsahan data adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Oke, lanjut kepada bab 4, yaitu deskripsi lokasi penelitian. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar eee, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dengan klasifikasi tipe A di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebagai OPD yang fokus pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinsos PPPA memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan kelompok rentan di Kabupaten Tanah Datar. Selain dinas sosial, tentunya ada juga dinas pendidikan, dinas perhubungan, dinas pariwisata, dinas perumahan rakyat, serta sekda dan dinas komunikasi informatika Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya ini ada struktur organisasi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar. Lanjut kepada bab 5 temuan dan analisis data, boleh saya lanjutkan kepada variabel pertama yaitu kondisi awal. Yang pertama indikator ketidakseimbangan sumber daya. Pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar sejak awal dihadapkan pada ketidakseimbangan sumber daya antar aktor, terutama pada kapasitas SDM dan dukungan anggaran. Dinas Sosial PPPA menjadi aktor paling dominan karena memiliki pemahaman teknis KLA dan kapasitas koordinasi yang lebih kuat. Sementara OPD lain masih bergantung pada arahan leading sektor. Ketimpangan ini terlihat pada pelaksanaan sekolah ramah anak yang lebih kuat secara administratif dibandingkan kondisi lapangan. Keterbatasan pemenuhan standar ruang bermain ramah anak akibat anggaran pemeliharaan yang minim, serta partisipasi aktor non-pemerintah yang belum setara. Kondisi ini menyebabkan kolaborasi KLA berjalan, namun belum sepenuhnya setara dan masih terpusat pada satu aktor utama. Yang kedua ada indikator insentif untuk partisipasi. Partisipasi aktor dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar didorong oleh kombinasi insentif regulatif dan insentif manfaat bersama. Dorongan utama muncul dari ancaman kekerasan terhadap anak yang tinggi dan tingginya angka putus sekolah yang memaksa OPD seperti Dinas Sosial PPPA dan Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi secara fungsional. Sementara itu, aktor non-pemerintah seperti APSAI, Dinas Kominfo, Elkam, Bundo Kanduang tertarik bergabung karena memperoleh legitimasi formal, kepercayaan publik, serta ruang kontribusi dalam kegiatan sosial, budaya, dan edukatif ramah anak. Namun, meskipun keterlibatan lintas sektor berlangsung secara berkelanjutan dan terinstitusional melalui gugus tugas dan rencana aksi daerah, partisipasi sebagai aktor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif dan dalam perumusan keputusan strategis. Yang ketiga ada indikator sejarah konflik dan kerjasama. Pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar didukung oleh sejarah kerjasama lintas sektor yang telah terbangun sebelum kebijakan KLA diterapkan. Dinas Sosial PPPA, Dinas Pendidikan, UPT, PPPA, Kominfo, Lembaga Adat, masuk di sini Alkam dan Mundo Kandung, serta Forum Anak telah lama berinteraksi dalam program perlindungan anak, pendidikan, dan kegiatan budaya, sehingga kepercayaan awal antar aktor relatif sudah terbentuk. Konflik yang muncul selama proses kolaborasi bersifat fungsional, terutama terkait keterbatasan anggaran dan penentuan prioritas program, seperti pada penghentian bus sekolah dan pemeliharaan ruang bermain ramah anak, bukan konflik ideologis atau penolakan terhadap tujuan KLA. Sejarah kerjasama yang kuat pada sektor budaya dan perlindungan anak membuat kolaborasi berjalan stabil, namun pada sektor pemanfaatan waktu luang dan transportasi, pengalaman kegagalan program sebelumnya itu mendorong sikap kehati-hatian dalam komitmen sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi KLA dibangun atas fondasi hubungan kerja yang kooperatif, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kolaborasi deliberatif yang transformatif. Yang kedua itu ada variabel desain kelembagaan.
Indikator pertamanya itu partisipasi dalam kolaborasi. Partisipasi dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar secara struktural telah bersifat inklusif melalui SK Bupati tentang gugus tugas KLA yang melibatkan OPD, lembaga adat, dunia usaha, dan forum anak. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya bersifat deliberatif. Keterlibatan OPD dan aktor non-pemerintah cenderung administratif dan reaktif, terutama aktif menjelang penilaian KLA. Sementara pada periode lain, koordinasi lebih banyak berlangsung informal dan tidak berkelanjutan. Proses perencanaan dan evaluasi masih didominasi oleh Dinas Sosial PPPA sebagai leading sektor, sehingga sebagai aktor lebih berperan sebagai pelaksana teknis daripada pengambilan keputusan. Forum anak dan masyarakat sipil telah dilibatkan secara formal, namun partisipasinya masih bersifat invite participation dan belum berkembang menjadi inisiatif mandiri. Kalau kondisi ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan KLA belum sepenuhnya mendorong partisipasi setara dan dialog deliberatif lintas sektor. Lanjut kepada indikator aturan dasar. Aturan dasar dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar secara formal telah tersedia melalui SK Bupati tentang gugus tugas KLA dan rencana aksi daerah. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa aturan tersebut lebih bersifat administratif dan hierarkis dibanding deliberatif. Aturan belum mengatur secara rinci mekanisme dialog rutin, pengambilan keputusan bersama, serta pembagian kewenangan operasional antar aktor. Pengendalian anggaran yang terpusat pada aktor tertentu menyebabkan keputusan strategis seperti penghentian bus sekolah dan keterbatasan pemeliharaan RBRA diambil di luar forum kolaboratif. Selain itu, ketiadaan SOP teknis dan forum dialog yang berkelanjutan membuat koordinasi lintas sektor bersifat insidental dan reaktif, terutama menjelang penilaian KLA. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan dasar belum berfungsi sebagai alat penyeimbang kekuasaan dan fasilitator kolaborasi substantif, sehingga kolaborasi lebih berjalan sebagai kepatuhan administratif daripada proses pemecahan masalah bersama. Yang ketiga ada indikator transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar secara formal telah diatur melalui SK Bupati, gugus tugas, dan mekanisme pelaporan OPD. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat sektoral dan insidental. Pertukaran data lintas OPD, khususnya pada klaster pendidikan dan RBRA, belum berjalan rutin dan cenderung aktif hanya menjelang penilaian KLA. Informasi perencanaan, capaian, dan kendala program belum dibahas secara terbuka sejak tahap awal, sehingga kolaborasi berjalan paralel dan terfragmentasi. Mekanisme berbagi data dan laporan lebih didorong kewajiban administratif daripada kebutuhan joint problem solving. Akibatnya, transparansi belum mampu membangun pemahaman bersama dan akuntabilitas kolektif lintas sektor, sehingga kolaborasi KLA masih berjalan sebagai koordinasi administratif, bukan proses deliberatif. Selanjutnya, variabel ketiga itu kepemimpinan fasilitatif. Indikator pertamanya ada penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan KLA di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya menjabarkan kepemimpinan fasilitatif sebagai konsep Ansel Enggas. Secara formal, rapat gugus tugas menjadi arena penetapan kebijakan, namun dalam praktiknya, forum tersebut tidak berjalan rutin dan lebih bersifat administratif, terutama aktif menjelang penilaian KLA. Kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh dominasi otoritas anggaran dan pola komunikasi insidental, sehingga keputusan strategis seperti peniadaan bus sekolah dan minimnya peningkatan fasilitas RBRA tidak melalui proses deliberatif lintas sektor. Dinas Sosial PPPA berperan sebagai koordinator administratif, tetapi belum optimal dalam memfasilitasi dialog mendalam dan joint problem solving. Akibatnya, kebijakan KLA cenderung top-down, reaktif, dan sektoral. Yang kedua, indikator memfasilitasi dialog. Fungsi fasilitas dialog dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan optimal. Meskipun forum koordinasi dan rapat gugus tugas tersedia secara formal, dialog lintas sektor tidak dilembagakan secara rutin dan berkelanjutan. Pada klaster pendidikan, dialog teknis terkait sekolah ramah anak jarang dilakukan dan umumnya hanya muncul menjelang penilaian KLA, sehingga berbagai persoalan teknis tidak dibahas secara mendalam. Pada pemanfaatan waktu luang, khususnya RBRA, minimnya dialog lintas sektor menyebabkan masalah teknis dan keterbatasan anggaran tidak pernah dinegosiasikan sebagai solusi bersama. Dialog cenderung bersifat administratif dan reaktif, bukan sebagai arena problem solving kolektif. Akibatnya, kepemimpinan fasilitatif belum mampu memediasi perbedaan kepentingan, mengintegrasikan sumber daya, dan membangun shared understanding antar aktor sebagaimana prinsip kolaboratif governance, Ansel, dan GAS. Lanjut kepada indikator keuntungan bersama.
Keuntungan bersama dalam proses, kolaborasi KLA di Kabupaten Tanah Datar, belum terwujud secara optimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor masih berhenti pada koordinasi administratif dan pemenuhan indikator formal, belum berkembang menjadi penciptaan nilai kolektif. Keterbatasan anggaran sering diposisikan sebagai batas akhir diskusi, bukan sebagai peluang untuk mengintegrasikan sumber daya lintas sektor. Hal ini terlihat dari peniadaan bus sekolah, persoalan implementasi SRA yang tidak merata, serta pengelolaan RBRA dipahami sebagai beban anggaran OPD tertentu. Padahal terdapat potensi besar joint gains melalui kolaborasi dengan APSAI, Kominfo, lembaga adat, forum anak, dan sektor pariwisata untuk menciptakan solusi inovatif seperti dukungan CSR, edukasi digital ramah anak, dan penguatan ruang publik berbasis budaya. Kegagalan pemimpin fasilitatif dalam me-framing masalah dan menyatukan kepentingan aktor menyebabkan manfaat kolaborasi belum dirasakan secara setara. Akibatnya, kolaborasi KLA lebih bersifat administratif daripada transformasional sebagaimana prinsip kolaboratif governance Ansel dan GAS. Lanjut kepada variabel 4, proses kolaborasi. Indikator pertamanya itu pertemuan tatap muka. Dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar, pertemuan tatap muka terbukti berperan penting terutama dalam penanganan kasus kekerasan anak, pembinaan sekolah ramah anak, serta klarifikasi teknis pemanfaatan ruang bermain ramah anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif ketika dilakukan melalui pertemuan langsung karena memungkinkan verifikasi data lapangan, klarifikasi kewenangan, dan pembacaan komitmen antar aktor secara nyata. Namun, pertemuan tatap muka dan gugus tugas KLA belum dilembagakan secara rutin dan terjadwal, melainkan bersifat situasional dan responsif terhadap kebutuhan tertentu, seperti penanganan kasus atau menjelang evaluasi KLA. Akibatnya, pertemuan lebih efektif pada level operasional dan teknis, tetapi belum berkembang menjadi ruang deliberatif eh, untuk pengambilan keputusan strategis lintas sektor. Meskipun demikian, intensitas tatap muka dalam konteks tertentu telah berkontribusi pada terbentuknya trust building dan share understanding, khususnya antara Dinas Sosial PPA, UPTD PPPA, lembaga pendidikan, dan aktor berbasis kultural. Indikator kedua itu membangun kepercayaan. Dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Tanah Datar, kepercayaan antar stakeholder pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya telah terbentuk pada level kepercayaan prosedural, yakni kesediaan bekerja sama berdasarkan mekanisme formal, SOP, dan pertemuan koordinatif. Kepercayaan ini terlihat dalam koordinasi penanganan kasus kekerasan anak, pembinaan SRA, serta komunikasi antara Dinas Sosial PPPA dengan sekolah dan lembaga adat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut belum berkembang menjadi kepercayaan mendalam yang ditandai dengan konsistensi hasil, keberlanjutan program, dan keberanian mengambil risiko lintas sektor. Pada bidang pendidikan, keterbatasan anggaran dan ketidaksamaan kesiapan sekolah menyebabkan implementasi perlindungan anak berjalan tidak merata, sehingga kepercayaan harus terus dibangun ulang. Pada pemanfaatan waktu luang, penetapan RBRA yang lebih berorientasi pada standar administratif dibandingkan kebutuhan real masyarakat memunculkan persepsi inkonsistensi kebijakan yang melemahkan kepercayaan publik. Hal serupa terjadi pada penghentian bus sekolah yang menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan komitmen pemerintah. Yang ketiga ada indikator komitmen terhadap proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tanah Datar telah terbentuk pada level komitmen prosedural, ditandai dengan keberadaan gugus tugas, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktor ketika terdapat penugasan atau menjelang penilaian KLA. Namun, komitmen tersebut belum berkembang menjadi komitmen substantif dan berkelanjutan. Pada kluster pendidikan, komitmen relatif lebih stabil melalui capaian regulatif dan implementatif seperti 100% SD berstatus sekolah ramah anak, meskipun masih dibatasi oleh keterbatasan SDM dan kebutuhan pendampingan berkelanjutan. Sebaliknya, pada bidang pemanfaatan waktu luang dan budaya, komitmen cenderung rapuh akibat tingginya ketergantungan pada anggaran. Terlihat dari pelemahnya pemeliharaan RBRA dan dihentikannya program bersekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen aktor sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusional dan dukungan sumber daya, bukan semata kemauan normatif. Dalam perspektif Ansel dan Gas, selama manfaat kolaborasi belum dirasakan secara merata dan biaya kolaborasi masih dipandang sebagai beban sektoral, komitmen terhadap proses akan bersifat situasional dan mudah melemah, sehingga kolaborasi berjalan administratif dan reaktif, bukan substantif dan berkelanjutan.
Indikator pemahaman bersama. Berdasarkan temuan lapangan, pemahaman bersama dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tanah Datar telah terbentuk pada tingkat visi, namun belum sepenuhnya terintegrasi pada tingkat operasional. Pada klaster pendidikan, aktor utama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial PPPA telah memiliki kesamaan pandangan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak. Namun, hal ini tercermin dari implementasi sekolah ramah anak dan tim pencegahan sekolah harus menjadi eh, mohon maaf, hal ini tercermin dari implementasi sekolah ramah anak dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun di lapangan masih ditemukan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana, seperti guru yang masih memaknai kekerasan verbal sebagai bentuk pendisiplinan serta persoalan ketidaksinkronan data anak putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman bersama masih membutuhkan proses internalisasi berkelanjutan. Pada bidang pemanfaatan waktu luang dan budaya, pemahaman bersama cenderung lebih lemah. Dinas Perkim LH dan Dinas Perhubungan memahami standar teknis RBRA dan transportasi aman, tetapi keterbatasan anggaran membuat pemahaman tersebut berhenti pada tataran konseptual. Hambatan anggaran masih dipandang sebagai masalah sektoral, belum sebagai persoalan kolektif yang dapat diselesaikan melalui kolaborasi lintas OPD, CSR, atau keterlibatan komunitas. Yang terakhir yaitu hasil sementara. Hasil sementara dalam kolaborasi KLA di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa proses kolaboratif governance sudah di tingkat prosedural. Capaian utama terlihat dari terbentuknya mekanisme koordinasi lintas sektor melalui gugus tugas KLA dengan pendidikan, kesehatan, dan kepolisian sehingga kasus tidak lagi ditangani secara sektoral. Di tingkat substantif, hasil sementara paling kuat terlihat pada kluster pendidikan, ditandai dengan capaian 100% sekolah dasar menerapkan sekolah ramah anak. Meskipun kualitas implementasi masih bervariasi, capaian ini menjadi early success yang memperkuat semangat kolaborasi antar OPD. Sebaliknya, pada pemanfaatan waktu luang dan budaya, hasil sementara masih terbatas, penyediaan dan pembayaran EBRA hanya optimal di lokasi tertentu, seperti lapangan Cidowato. Sementara taman lain belum memenuhi standar akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil sementara jadi mengungkap batas kapasitas struktural dan belum berkembang menjadi solusi kolaboratif lintas sektor. Secara keseluruhan, hasil sementara KLA di Tanah Datar berfungsi sebagai small wins yang menjaga ritme kolaborasi, namun sekaligus menjadi refleksi bahwa keberhasilan masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan sumber daya serta integrasi lintas sektor agar kolaborasi lebih berkelanjutan. Baiklah, bab 6 ada kesimpulan. Yang pertama, yaitu hasil temuan dan analisis data penelitian berdasarkan teori kolaboratif governance Ansel dan Gas menunjukkan bahwa pelaksanaan Kabupaten Lek Anak pada kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang budaya di Kabupaten Tanah Datar secara umum telah berjalan dan melibatkan berbagai perangkat daerah serta aktor non-pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa ketimpangan sumber daya antar OPD, lemahnya koordinasi formal, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan evaluasi kolaboratif. Selain itu, proses kolaborasi masih cenderung bersifat administratif, oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, perbaikan disiplin kelembagaan, serta peningkatan kualitas proses kolaborasi agar pelaksanaan KLA dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip kolaboratif governance. Untuk saran yang pertama bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya melalui peran sekretariat daerah dan Bapeda, disarankan untuk memperjelas pembagian peran, tugas, dan kewenangan masing-masing OPD, serta pemangku kepentingan dan pemerintah yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat mulai mempertimbangkan pengalokasian anggaran khusus untuk pelaksanaan KLA. Skema anggaran ini bertujuan agar pelaksanaan KLA tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran sektoral masing-masing OPD, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin. Yang ketiga, Dinas Sosial PPPA selaku leading sektor KLA disarankan untuk menginisiasi dan memfasilitasi forum koordinasi lintas sektor secara rutin dan berkelanjutan. Forum ini tidak hanya dilaksanakan menjelang penilaian KLA, tetapi dijadwalkan secara periodik sebagai ruang evaluasi bersama, tindak tindak lanjut tindak lanjut perencanaan program, serta penyelesaian hambatan yang muncul dalam proses kolaborasi antar stakeholder. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Sosial PPPA perlu mendorong peningkatan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA. Pelibatan tersebut dapat dilakukan melalui dukungan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana ramah anak, serta partisipasi aktif dalam collaborative governance sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya pemerintah. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang lebih operasional terkait pelaksanaan KLA. Kebijakan ini perlu memuat mekanisme koordinasi lintas sektor, sistem monitoring dan evaluasi terpadu, serta pengaturan penanganan isu strategis lintas klaster.
Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berkelanjutan. Serta yang terakhir yaitu seluruh aktor yang terlibat dalam gugus tugas KLA, baik OPD maupun pemangku kepentingan dan pemerintah, diharapkan mengembangkan sistem evaluasi kolaborasi yang terintegrasi. Evaluasi bersama secara berkala diperlukan agar pelaporan pelaksanaan KLA tidak berjalan secara terpisah-pisah, serta untuk mengukur indikator keberhasilan KLA tidak hanya dari sisi capaian program, tetapi juga dari kualitas proses kolaborasi seperti tingkat kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Baiklah, sekian presentasi, skripsi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.